Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa semuanya. Pemirsa Turun Ngopi. Pada sore hari ini kita masih bersama dengan saya Mas Karepe di sini menemani Anda. Apapun aktivitas Anda sore hari ini, jangan lupa minum kopi. Apapun masalah Anda hari ini, maka carilah iman sebagai solusi. Oke, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah dan teman-teman yang berbahagia di luaran sana, mungkin sore ini Anda lagi santai-santai atau mungkin sedang berkumpul dengan keluarga atau mungkin sedang Anda sendirian tapi Anda main-main HP kan gitu. Main-main, jangan lupa ketemu dengan konten ini, maka Anda jangan lupa pastikan Anda tetap subscribe, like dan komen untuk mengetahui kisah hikmah yang ada dalam acara ini. Dan pada sore hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan bintang tamu kita ya, yang beliau ini seorang wirausaha ya di kota Sukabumi. Ini beliau sudah malang melintang di bidang kuliner, dan kita akan tanya-tanya dan kita akan sambut dulu dengan senang hati. Inilah dia, kita sambut Kang Husen. Selamat sore Kang Husen. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Husen sekarang aktivitasnya tentang usaha sejauh mana, bagaimana perkembangannya usaha? Alhamdulillah untuk saat ini masih berlanjut ya. Masih di usaha yang itu, yang kecil-kecil bulat-bulat Ya, itu? ya, masih di usaha di Bidang kuliner. kuliner ya. Jualan. Belum ada pengembangan ini makanan yang lainnya gitu, belum ada. Belum ada ya? kepikiran sih. Iya. Cuman karena sekarang saya lagi sibuk, jadi fokus aja di situ. Fokus di situ ya gitu. Sekarang. Gimana kalau dalam akhir tahun sama awal tahun ini, gimana, ramai apa gimana ini? Untuk masa libur sekarang, jadi sekarang lagi rame-ramenya. Rame-ramenya ya. Udah itu apa, lagi libur sekolah juga, libur, banyaklah orang-orang yang sedang libur, jadi Berliburan ya. di kota banyak, ramai sekali ya. Apalagi ya. sekarang pesanan online udah mulai ya, pesanan online ya. Sekarang saya udah daftar di 4 usaha itu ya, makanan online. Online ya, GrabFood ya, semuanya ya. Itu ya, itu jadi berapa kilo sehari gitu bisa habis untuk itu kuliner? Untuk sekarang yang di pusatnya itu 14 kilo ya. Untuk 14 kilo ya, 14 gitu. kilo. Subhanallah, alhamdulillah itu 14 kilo itu, waduh, itu pokoknya tinggal hitung sendiri aja, untungnya dikalikan sekian, cering gitu. Nah, baik, Kang Husen, ini ngobrol-ngobrol, ini kita undang, kemarin kita ketemu tim kami menemui Pak Kang Husen, itu kita akan ngobrol-ngobrol ini ta. Ini kan udah tahu nih kita nongkrongnya, kalau biasa nongkrong di warung depan, sekarang nongkrong di belakang di studio, nongkrong dengan teman-teman di sini kita untuk turun ngopi. Artinya ada urun rembuk, andil apa ini, cerita apa yang mau dibagikan ke teman-teman dan pemirsa yang ada di channel ini. Kira-kira kita akan berbagi kisah. Saya pengen tahu kisah hidupnya Kang Husen seperti apa, coba. Kalau kisah secara sejarah saya ya, mungkin banyak sekali ya, dari mulai manis pahitnya. Oh ya, tentu ya. Cuman ada kisah yang sangat berkesan bagi Berkesan, saya. ya, mungkin kisah sedih, kisah senang, atau kisah memilukan, atau kisah lucu ini. Ya, itu semua ada. Saya rangkum dalam satu kisah ini ya. Iya, oke. Ada manis. Ini yang ditunggu-tunggu ini. Pahitnya, kebanyakan ini. Kayak nano-nano ya, manis asam asin gitu. Tapi kebanyakan ini tanda tanyanya. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita akan kita sharekan dengan teman-teman. Ya. Sekalian mau cari solusi juga. Oh iya, oke. Silakan. Jadi waktu di usia saya, kisahnya begini ya. Di usia saya di masa-masa puber ya, kalau ya di usia 17 tahun itu, banyak pertanyaan ya dalam diri saya. Mungkin kalau kata lagu Bass Jam itu, kala aku sedang sendiri coba renungi. Mau apa aku ini? Berarti umurnya sama dengan Bass Jam, sama. Tapi apa yang dicari teh tidak paham, apa sih yang dicari? Iya. Apa sih yang saya cari itu? Mungkin inilah masa-masa pencarian. Masa-masa pencarian jati diri, arah hidup, tujuan hidup, wajar. Semua orang juga ngalami. Ya, mungkin semua orang bisa mengalami juga ya. Iya. Sampai saya itu dalam mungkin pencarian jati diri ini ya.
banyak kegalauan yang mengganggu rohani saya ya. Rohani. Karena kalau misalnya secara umum ya dipandang oleh orang lain saya ini ya normal aja. Iya, pekerjaan ada, bisnis ada, keluarga ada, anak ada, ya kan? Iya, semuanya ada. Terus apa yang bikin galau gitu? Ya, saya juga sebenarnya apa ini yang merasa kalau misalnya dalam masalah ibadah, saya ibadah sama seperti orang lain, lancar, taat seperti biasanya ya, seperti yang lainnya. Banyak ya yang saya kurang tahu ini apa yang menjadi masalah dalam diri saya. Sampai saya merasakan saking ngebetnya ya, saking pikirannya sampai saya sakit. Sampai sakit. Ini kejadiannya kapan ini kejadiannya? Berapa tahun yang lalu apa baru deket-deket ini? Udah ada 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Itu. Jadi udah berkeluarga, udah bekerja, ya artinya memang udah menikmati kesuksesan usaha segala macam. Harusnya seperti udah seneng kan harusnya. Tapi kok malah galau. Hampa gitu kan? Iya. Sampai saya sakit. Sakit. Berapa lama sakitnya itu? Mungkin 3 hari ya, 3 hari. Tapi bukan sakit meriang atau flu atau bukan. Ini lebih ke pikiran saya. Sakit. Mungkin pola pikirnya terganggu ya. Iya, mungkin. Apakah ada yang mempengaruhi atau apa yang mendatangi Kang Husein, siapa teman atau saudara yang ngasih tahu, membisikkan apa-apa gitu? Ada bisikan syaitan misalnya. Ada kayak gitu atau datang dengan sendiri itu? Mungkin ya karena pikiran saya terlalu kencang, terlalu fokus. ke perjalanan yang saya hadapi, seperti misalnya banyak orang-orang yang berkata bahwa beribadah harus seperti ini gitu. Iman harus seperti ini atau bagaimana? Nah, seperti itu. Suatu malam saya ikut pengajian itu di acara Mauludan ya, di acara Mauludan. Saya itu waktu ngaji itu ada penerangan begini, iman itu ada 3. Iman itu ciri-cirinya orang yang beriman itu ada 3. Yang pertama membenarkan dalam hati, terus. Yang kedua mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga itu mengamalkan dengan perbuatan. Betul. Ya, saya juga pernah dengar itu. Itu pernah dengar ya. Itu gak tahu Ustadz mana itu ya yang lupa lagi. Cuman dari sini saya menangkap, yang saya rasakan dalam iman ini dan yang saya jalankan dalam keimanan itu yaitu hanya iman itu apa sih, kata banyak orang yang bertanya. Iman itu percaya, yakin. Nah, itu kebanyakan memang seperti itu. Tapi kok saya dengan penerangan yang di Maulid ini kok terasa jauh ya? Terasa jauh. Jadi kok ada yang kurang ini? Iya. Kalau hanya yakin, ya mungkin orang lain juga yakin. Ada yang yakin. Ya, banyaklah yang yakin. Mungkin agama lain juga yakin gitu. Sedangkan yang diterima kan hanya Islam. Tapi kok apa Islam saya hanya seperti ini gitu. Itu yang jadi pertanyaan saya. Sampai saya cari-cari harus bagaimana sih iman itu dilaksanakan. Iman dilaksanakan. Itu memang ada peristiwa apa yang mendasarinya itu? Ada peristiwanya enggak? Oh iya. Hampir mungkin saya agak sedikit sadar ya dengan peristiwa ini. Nah, waktu saya mau berangkat kerja, itu sore, mungkin hujan agak rintik-rintik gitu ya. Hujan ya, gerimis mungkin. Iya. Saking saya pikiran saya masih gak jelas ya, masih panteng ya. Masih banyak pikiran. Waktu saya di jalan, itu dengan mungkin saya lagi melamun atau gimana, saya lagi bawa motor. Itu saya sampai nabrak
orang. Nabrak orang dan nggak sadar gitu ya? Nggak sadar. Tahu-tahu si korban itu udah tergusur hampir 2 meter. 2 meter gitu. Anda juga terjatuh tapi nggak sadar, udah fokus ya? Iya, nggak sadar. Gitu. Pas saya astagfirullahaladzim, ya saya kaget ya. Iya. Tapi alhamdulillah mungkin orang itu nggak tahu ya, nggak tahu kenapa atau enggak, tapi saya langsung bawa ke pinggir jalan. Iya. Saya tanya-tanya apa yang luka, apa yang sakit, yang rusak gitu ya. Udah gitu teh, wah ini kerjaan numpuk nih. Jadi kalau saya di sini, tapi saya harus bertanggung jawab itu. Iya. Artinya Pak antara berangkat kerja dengan bagaimana bertanggung jawab kan mesti ada masalah ini berarti kan ya, jadi masalah baru. Sampai saya bingung juga di sana, banyak orang juga yang ngerubungin. Tapi pasti berkerumun tuh ya. Tapi alhamdulillah orang-orang nggak pada nggak ada yang anarkis main hakim terus kemudian gimana, karena mungkin ada polisi datang nggak? Enggak. Kebetulan nggak ada polisi ya gitu. Jadi rata-rata orang itu harusnya ditolong sama polisi, ini malah takut sama polisi ya. Takut dibayar pajak. Itu. Nah, dari situ saya bingung gimana ini harus tanggung jawabnya, saya juga kerja juga, tapi saya harus laporan. Saya telepon dulu lah bos saya. Bosnya, ya. Waktu telepon saya, ini saya lagi berangkat kerja tadi, nabrak orang di jalan. Nabrak orang, ya. Oh itu kumaha kondisinya? Kondisinya sih. Ya. Kondisinya sih masih baik, tapi gak tahu dalaman mah cenah. Ya urusannya belum beres pokoknya. Perlu diperiksa dulu paling kalau. Iya. Kamu gimana gitu, nanya gitu kan? Iya nanya gitu. Jangan-jangan kamu gak kenapa motornya gimana gitu. Kok kitanya nggak ditanya tapi motornya gimana? Tapi dia nanya, kamu gak kenapa-napa? Saya enggak, karena saya yang nabraknya. Iya. Oh kalau kamu gak kenapa-napa, sudah gini aja kamu pinta nomor handphone situ si korban. Udah itu kalau kamu masih bisa kerja, terus kerja. Kalau ada yang luka nggak usah. Saya kerja nggak apa-apa, bisa kerja terus. Masih bisa masih bisa. Ya udah kerja aja, fokus aja kerja, apapun kerugiannya, kerusakannya yang si korban tadi itu. Saya yang tanggung katanya. Pokoknya beres, tahu beres gitu. Udah fokus aja kerja, cuman pinta aja nomor teleponnya. Iya. Ya, saya pinta nomor teleponnya, terus si korban ini ya langsung ini juga si korban juga mau berangkat kerja. Juga. Itu cowok apa cewek yang ditabrak? Cewek ya. Oh ya kasihan juga itu. Iya kasihan juga ya. Ya saya berangkat kerja, disuruh si A fokus aja kerja, jangan pokoknya pikiran fokus yang kerja. lain. Ya. Kata si A juga apapun berapapun biayanya pokoknya dibayar. Orang sukses gimana? Berapapun biayanya ditanggung. Tanggung namanya kecelakaan insiden. Fokus aja kerja. Fokus kerja. Itulah pengusaha kayak gitu, pengusaha bagi para pengusaha harusnya kayak gitu semuanya. Kayak gitu. Terus sering juga sih kalau misalnya masalah seperti itu. Tapi cuman yang ini saya agak sadarnya begini. Wah, ini pekerjaan perusahaan sama anak buah sangat perhatian. Perhatian bangetnya, perhatian. Sampai saya nabrak itu ada masalah di jalan itu. Enggak marah, tapi malah justru diberesan ya. Malah saya kalau ada yang sakit udah aja, kalau bisa lanjut aja. Fokus aja kerja. Ya fokus ya. Iya. Di situ saya dapat inspirasi penerangan. Pencerahan. Wah, kerja di manusia aja dijaminnya sampai segini ya. Apalagi ini kerja kalau saya kerja di Allah sama Allah ya. Ya itu. Iya. Apa jalan Allah itu semulus seperti ini atau lebih mulus lebih dong tentunya pasti lebih kan gitu, tentunya Allah pasti akan lebih itu menjamin kita. Terus dari sejak saat itu bagaimana? Sejak saat itu ya kata sesudah kejadian itu ya, saya makin semangat ya. Makin semangat gitu. Dalam diri saya yang dulunya saya galau atau hampa dalam itu. Dari situ
saya mau seperti menemukan cahaya. Cahaya gitu ya gitu. Seperti melihat cahaya. Minadul matin ila nur. Nah, itu kata. Iya. Habis gelap terbitlah terang gitu ya. Jadi Emang seperti itu ya, emang seperti itu. Semangat saya bikin menggebu-gebu untuk beribadah gitu ya. Iya. Sampai tidak pernah tertinggal ya. Tertinggal. Jadi nikmat gitu ibadah itu merasa nikmat gitu ya. Oke ya. Kenapa ya bisa sampai ya. Ini mungkin di pemateri ataupun para ustadz, para ulama yang banyak muncul di media, medsos ya semuanya itu juga sudah banyak menerangkan. Tetapi memang secara Islam ini berbicara bahwa kenapa orang itu banyak yang beriman, beriman gitu. Yang beriman banyak beriman. Satu, yang pertama imannya diakui apa enggak. Nah itu kata Allah kan gitu. Ya jadi diakui apa enggak yang pertama. Yang kedua, orang banyak yang beriman tapi imannya benar apa enggak? Kan gitu. Itu selalu saya pikirkan. Ya kan? Iman sodaku apa iman kadhibin kan gitu benar ya. Kalau imannya ini benar, otomatis akan memberikan hikmahnya ini ketenangan. Makanya kan jelas itu sering kita di pengajian kita kan biasanya kan innamal mu'minuna idza dzukrillahu wajilat qulubuhum. Nah, itu kan kalau orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ya ketika disebut nama Allah akan bergetar hatinya, kerasa. Maka tadi kenapa hampa mungkin setrumnya belum masuk gitu. Mungkin kudu nabrak orang dulu. Ya kan? Nabrak orang dulu baru imannya ini akan tercerahkan. Mungkin Allah itu mengirim memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita itu dengan berbagai macam cara. Dan memang benar tadi ketika kita taat terhadap sesuatu institusi atau bos ataupun kekuatan apapun juga itu kita akan dijamin. Itu baru di dunianya saja, apalagi di akhirat. Kalau kita taat dengan Allah, ya kan? Semua Allah juga berjanji wa may yattaqillah, ya. Barang siapa bertakwa kepadaku, ya kan? Maka akan aku turunkan rezeki dari jalan warzuqhu min haitsu la yahtasib, tidak mendapat rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka tuh. Jadi banyak dalam Quran yang ngomongnya bertakwa. Jadi memang kalau lagunya Roma Irama kan stres, obatnya iman dan takwa. Jadi obatnya itu adalah keimanan dan ketakwaan itu memang jadi iman dan takwa yang dipelihara. Kalau bahasa ini harus dibudidayakan bahasanya. Dan memang para pemirsa semuanya memang ini banyak kejadian-kejadian kecil di masyarakat semacam ini yang memang ini by accident, melalui kecelakaan, ya kan? Dengan sesuatu yang tidak sengaja dan itu menghasilkan momentum yang hebat sehingga keimanan kita itu makin kuat gitu. Nah, mungkin yang dialami Kang Mujad juga sama. Tapi sekarang gimana? Masih galau nggak? Nah, sampai sekarang saya mungkin ya dari sana. Saya merasa lebih tenang, lebih semangat. Malahan ada satu kisah lagi. Apa itu Tain? Nah, ini bagus ini. Sudah saya merasa tenang begitu ya. Saya sudah merasa tenang saya makin semangat, masih semangat. Nah, suatu hari saya waktu jualan, waktu saya kerja itu pagi-pagi. Waktu saya ada yang pembeli banyak ya. Saya itu melayani konsumen, melayani pembeli itu. Saking banyaknya saya nggak fokus sama yang lain, cuman saya fokus bikin melayani konsumen ya. Sampai motor saya hilang. Motor saya hilang, saya nggak sadar gitu. Dan itu tidak galau, motor hilang juga. Nah begini ceritanya. Atau galau? Waktu motor udah jauh. Ada si amang-amang di parkiran kan itu parkiran pastinya ya. Kang Sen itu motor ada yang bawa temannya bukan. Wah bukan, saya gak punya teman di daerah sini. Pas saya lihat motor udah gak ada itu. Iya. Terus saya Kang cari dulu. Saya kejar terus ke bawah jalan kaki saya lari. Tanya-tanya ke orang-orang. Saya kan takut ini motor pentaris ya. Pentaris kan. Terus pentaris. Waduh, saya cari. Udah tanya ke sana sini. Gak lihat ada motor banyak, motor yang kayak gimana. Iya. Saya sudah jauh ya. Saya udah jauh, mungkin ada 1 kilometer saya. 1 kilo ya. Lari itu cari motor. Enggak ada. Saya bingung di tempat itu saya di pasar ya, saya itu nyarinya sampai ke pasar, di pasar bingung. Iya wajar dong ya, namanya orang kehilangan ya, apalagi barang kantor pasti bingung ya.
saya dimarahin. Gimana? Saya gantinya gimana gitu loh. Gimana? Saya nggak sebut. Malu lah sama bos Ya, segala macam gitu. Malu sama bos. Tapi saya ingat yang menyadarkan dulu waktu saya tabrakan itu, ingat. Kenapa saya harus bingung? Kembali kepada iman ya. Kembali pada iman gitu. Kenapa saya harus bingung? Saya kan ada yang nanggung. Iya, ada yang nanggung. Pertama, kalau misalnya ini dalam perusahaan, saya sudah ditanggung sama bos. Iya. Adapun hati kebimbangan dalam diri saya, betul. Mungkin Allah akan. Saya harus serahkan pada Allah, kan gitu ya? Saya serahkan sama Allah. Ya sudahlah. Di atas di tempat dagang banyak yang beli, saya fokus yang beli aja. Fokus jualan lagi. Fokus jualan. Walaupun motornya hilang. Walaupun motornya hilang. Subhanallah gitu. Sudah itu saya berangkat ke tempat jualan saya lagi, terus saya melayani pembeli lagi. Sudah pelayanan pembeli sampai beres itu yang beli nyampe 9 orang yang beli. 9 orang beres. Ya. Belum ada 5 menit. Kang Husen, kata yang tadi ngomong motor ngomong lagi ya? Iya, ngomong lagi. Sekarang ngomong lagi, Kang Husen, itu motornya balik lagi. Saya kaget. Kok bisa balik sendiri? Saya kaget dan senang. Yang benar nih. Pas saya lihat benar motor udah ada di depan. Di depan lagi? Di depan tempat parkiran tadi lagi. Orangnya ada nggak yang ngambil? Orangnya langsung berangkat. Gak tahu kenapa, gak tahu takut, gak tahu apa ya. Orangnya yang nganterin motor itu langsung, wah, berangkat lagi. Ampurannya cina. Nah, si Akang itu langsung bilang begitu, Kang ampurannya cina. Salah mungkin salah motor ya. Salah motor saya cina. Terus si orang itu langsung berangkat pulang. Tapi dia pergi nggak bawa motor kan? Nggak. Iya, pergi. Kalau salah kan ada motor lagi di situ dua gitu. Ada motor di situ. Ada motor. Berarti salah motor ya? Kurang tahu kayaknya begitu. Iya. Kang ini cina, saya salah motornya cina. Ampun aja. Langsung dia berangkat lagi. Iya. Subhanallah. Saya bengong di situ. Wah. Benar ya. Keyakinan terhadap Allah ya. Keyakinan saya terhadap Allah. Iya, subhanallah. Yang saya yakini dari mulai tabrakan itu saya sadar dan saya praktekkan di sini ternyata dengan saya serahkan semuanya kepada Allah. Iya, betul. Alhamdulillah. Kebimbangan nggak ada. La khaufun wala tahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bimbang, sedih dan seterusnya ya gitu. Subhanallah walhamdulillah. Teman-teman semuanya, para pemirsa di channel Turun Ngopi, kalau namanya orang ngopi sama ngobrol nggak ada habisnya ya. Makanya pasti ini akan asik, nggak kerasa berjam-jam juga. Tapi sebaik-baiknya ngobrol yaitu ketika ngobrol apapun juga dan akhirnya disandarkan dengan keimanan kita kepada Allah, sehingga kita akan selalu mendapat solusi. Seperti slogan kita ya kan, apapun masalahnya iman sebagai solusinya kan gitu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang di channel kita, dan jangan lupa sekali lagi subscribe, like, share dan komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya, dan kita akan ketemu lagi di part berikutnya. Terima kasih Pak Husen yang sudah hadir untuk kita malam hari ini dan sore hari ini. Terima kasih. Kita ciao dulu dan kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.